Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat kepada kita semuanya. Terus pada saya di pagi hari ini, shalawat serta salam marilah kita aturkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita pengikutnya yang setia dan menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam aktivitas dan ibadah keseharian kita. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan sejarah singkat berdirinya Yayasan Ad-Dawah Karawang yang menaungi pesantren tahfidz Quran, Ad-Dawah, dan juga unit pendidikan lainnya. Dimana di awal kita beberapa pengurus inti, diantaranya Bapak Sabi Kalibus, saya sendiri, Ustadz Abu Faiz atau Ian Sofian Hadi, Bapak Jenal Arifin, dan juga yang lainnya. Alhamdulillah, pengurus yang saya sebutkan di awal tadi akan mempunyai keinginan untuk menjadikan pesantren tahfidz Quran Ad-Dawah Yatim Duafa, yang mana intinya saya ini membantu para kaum muslimin yang mempunyai keterbatasan. Bila kami pengurus awalan mendatangi keluarga dokter, yaitu Dokter Widi dan juga Ibu Dokter Gilang Banuati, untuk menyampaikan keinginan kita untuk mendirikan pendidikan tahfidz Quran Ad-Dawah Yatim Duafa. Alhamdulillah, beliau merespon dan juga memberikan tempat untuk merealisasikan yang keinginan dari pengurus kita, mana lumayan diberikan di daerah Kampung Selam, Desa Mekarjaya, itu yang juga pernah dipergunakan oleh rekan-rekan pendidikan Ad-Dawah, dan kita diberikan untuk tempat untuk membangun menjadikan kegiatan pesantren tahfidz Quran Ad-Dawah. Alhamdulillah, setelah memang kita diberikan tempat, kita mulai mengiklankan kepada kaum muslimin, ke ramai bahwa kita akan membuka pendaftaran pada kaum muslimin yang punya keterbatasan dan juga khusus yatim dan duafa. Alhamdulillah, pada tahun pertama 2017 kami mendapatkan duit sebanyak 7 santri. Dan kegiatan tadi kami juga di sore hari, di lingkungan kita membuka TPA. Karena TPA ini juga diajarkan oleh Bapak Ustadz Abu Faiz atau Bapak Sahabat Ian Sofian Hadi. Semoga berjalan dua program ini sampai beberapa tahun ke depan. Kemudian pada tahun berikutnya kami juga membuka program untuk para kaum muslimin juga dari kaum yatim dan bapak, langsung kita program regulernya, dan juga berjalan terus sampai sekarang. Jadi pesantren tahfidz Quran Ad-Dawah sampai sekarang pun masih memberikan bantuannya kepada keluarga yatim dan duafa yang punya keterbatasan sehingga dapat melaksanakan kegiatan di pesantren tahfidz Quran Ad-Dawah, di mana kita memang fokus untuk pengajaran menghafal atau tahfidz Quran dengan program 30 juz. Alhamdulillah, sering berjalan, Allah memudahkan kepada kami dan juga para donatur yang terus membantu kegiatan pembelajaran di pesantren tahfidz Quran Ad-Dawah. Harga sehingga saat ini terus berjalan. Kami juga mengucapkan kepada semua muslimin dan juga para pengurus dan juga para pengajar yang telah banyak membantu kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di pesantren tahfidz Quran Ad-Dawah. Sekali lagi
kami mohon bantuannya dan dukungannya sehingga pesantren Tahfidzul Quran ini terus berkembang dan juga membantu kaum muslimin khusus di bidang pendidikan yang tadi kami sebutkan di atas. Kami mohon doanya sekali lagi ya kan, sehingga saya terus berkembang maju dan Allah mudahkan segala urusan-urusan yang ada di pesantren Tahfidzul Quran Adawa sehingga bermanfaat bagi kaum muslim dan kaum muslimah. Dan kami mohon maaf jika ada hal-hal selama kami melaksanakan kegiatan-kegiatan dari awal hingga sekarang ini banyak kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekali mohon dukungannya dan juga doanya sehingga hingga terus berjalan. Demikian, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Berjuang berdakwah melalui lembaga pendidikan, baik itu pesantren atau sejenisnya, merupakan sesuatu yang penting perannya dalam melanjutkan estafet dakwah risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berdakwah menyampaikan nilai-nilai Islam melalui lembaga pendidikan sifatnya lebih terstruktur, teratur, dan terukur, sehingga tingkat keberhasilannya pun lebih diharapkan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya mayoritas para ulama lahir dari rahim pesantren atau lembaga pendidikan yang sejenisnya. Tentu saja untuk menyelenggarakan pendidikan melalui lembaga pendidikan pesantren bukan hal yang mudah. Di sana diperlukan perjuangan yang sangat besar, harus menyiapkan mental, menyiapkan segala sesuatunya. Secara khusus saya sampaikan kepada rekan-rekan para pengajar di pesantren Tahfidzul Quran Adawa bahwasanya kita memulai Adawa ini dengan hanya satu rumah dengan jumlah santri 7 orang. Kemudian dengan karunia dari Allah, tahun-tahun berikutnya minat mereka yang mendirikan dakwah sehingga sebagian kaum muslimin menitipkan anak-anaknya di tempat kita di dakwah. Maka hal ini perlu disyukuri oleh kita semua. Kan tetapi hal besar yang kita jumpai sekarang itu berangkat dari hal yang kecil. Sebagaimana tadi disampaikan, kita mulai dari satu rumah, kemudian santrinya 7 orang, pengajarnya hanya saya sendiri. Tapi hal itu bisa berjalan dengan baik karena support dari teman-teman. Dalam hal ini rekan-rekan ya, dari pengurus yayasan, waktu itu kita berempat, Haji Kurniawan sebagai ketua yayasan yang mensupport semua kegiatan, walaupun skalanya masih kecil, tidak sebesar sekarang. Kemudian juga ada Bu Abbas yang menghandle semua kebutuhan sarana prasarana dan lain sebagainya. Terlebih lagi satu rumah ya yang diwakafkan kemudian menjadi bangunan yang besar sekarang, itu tidak lepas setelah karunia dari Allah perannya Pak Dokter dan keluarga. Semoga semua peran yang diperankan oleh orang-orang yang saya sebutkan menjadi kebaikan dan terus mengalir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita sekarang, ya sebagian antum yang ada di sini
mendapatkan kebaikan karunia dari Allah, yang berupa kesempatan untuk mengajarkan kebaikan-kebaikan di pesantren yang kita rintis dengan penuh lika-liku perjuangan yang tersebut. Sehingga saya harapkan, setelah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang besar ini, juga rasa terima kasih kepada antum yang bergabung bersama-sama menebarkan kebaikan pesantren ini. Tidak lupa untuk terus menyempurnakan kebaikan yang Allah berikan ini dengan melakukannya dengan penuh kesungguhan, penuh dengan rasa tanggung jawab dan menjadi amanah yang sudah dititipkan kepada kita semua. Akhir kalam, semoga segala usaha yang kita upayakan, segala kebaikan yang kita tebarkan di pesantren ini membuatkan amal soleh terus mengalir ketika kita sudah berpisah dengan dunia yang akan kita tinggalkan. Hadza wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenangan yang paling berkesan selama di pesantren itu adalah ketika waktu acara perpisahan angkatan ya. Suasananya tuh campur aduk. Kita semua itu nangis bareng, bukan cuma karena sedih harus berpisah, tapi karena kita ya ngerasa udah tumbuh bareng gitu. Dari yang awalnya saling belum kenal, belum bisa ngapa-ngapain, sampai akhirnya sama-sama berjuang nyesain hafalan bareng, masalah bareng, dan semua proses itu kita lewatin bareng. Dan momen itu bagi Ana itu gak pernah bisa tergantiin. Terus juga perasaan ketika mengingat kembali waktu di PTQ itu masa-masa ya campur aduk sih. Ada ya kalanya kangen gitu, ada juga bersyukur banget gitu bisa tahu Pondok Adawa, karena di sana itu kita diajari bukan soal hafalan doang, kita juga diajarin apa itu disiplin, tentang sabar, dan tentang bagaimana caranya tetap kuat waktu lagi capek. Pengalaman yang paling Ana inget selama di PTQ Adawa itu waktu perjuangin hafalan sih, karena ya kadang lancar, kadang mentok, kadang nangis sendiri di pojokan gitu nggak lancar. Tapi yang bikin kuat Ana ngapalin itu karena selalu ada teman buat menghafal bareng gitu. Dan Ana bersyukur banget selama dalam proses hafalan ada ustazah, ada teman-teman yang terus ngebimbing Ana supaya Ana terus lancar ngafalin Al-Quran, dan semua itu bikin perjalanan di sana lebih bermakna gitu. Dan yang terakhir, pesan dari Ana buat para asati dan asatidzah PTQ Adawa adalah jazakumullah khairan kasiron untuk semua ustadz dan ustazah yang sudah membimbing Ana selama ini. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan keikhlasan dalam mengajarkan Al-Quran, baik secara lisan maupun lewat keteladanan. Semoga setiap huruf yang diajarkan, setiap waktu yang kalian luangkan, dan setiap ilmu yang kalian ajarkan kepada kami dibalas dengan pahala yang terus mengalir dan jadi pemberat amal kebaikan di akhirat nanti. Semoga Allah selalu menjaga dan memuliakan kalian karena Al-Quran.